Hai T-Parents, selamat datang kembali di Pojok Pintar. Di kesempatan hari ini kita akan sharing-sharing, berbincang tentang bagaimana orang tua milenial menghadapi generasi alpha. Jadi kalau kita sering dengar gitu ya dari milenial, terus kemudian ada Gen Z, terus juga sekarang nih yang anak-anaknya dari generasi milenial disebutnya biasanya adalah generasi alpha. Dan untuk itu saya sudah bersama dua orang yang bakal asik banget untuk diajak ngobrol. Yang pertama ada Mbak Dina Haryana, pendiri Yayasan Semai Jiwa Amini alias Sejiwa, juga anggota Dewan Pengarah di Siberkreasi Gerakan Nasional Literasi Digital dan anggota IDCOP Indonesia Child Online Protection. Halo, apa kabar, Mbak? Baik, hai, terima kasih mengundang saya di sini. Iya, luar biasa. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya. Betul. Di luar tadi sebelum on cam gitu soal tentang menghadapi generasi alpha. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut. Dan juga ini mungkin sangat familiar untuk Anda gitu ya. Karena ini biasanya dikenal sebagai Mr. Popo. Tapi di sini dia memakai nama Mas Rizky Ardi Nugroho. Nama aslinya ya. Dia orang tua generasi milenial, entrepreneur dan juga podcaster. Betul ya? Yes, selamat siang Mas Panji. Oh bukan. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol tadi yang saya udah bilang nih tentang menghadapi generasi alpha. Tapi sebelum itu mungkin ada yang nggak familiar, T-Parents kurang familiar sebenarnya generasi alpha itu seperti apa dan sebenarnya bedanya apa sih kalau menurut Mbak Dina? Ya, jadi kan anak-anak yang lahir di tahun 2010 sampai dengan saat ini kurang lebih usia 11 tahun ya. Itulah yang disebut dengan generasi alpha dengan karakteristik yang tertentu. Jadi mereka tuh punya ketergantungan yang besar sekali terhadap dunia digital ini. Sehingga ada hal yang perlu kita perhatikan seperti apa ciri-ciri mereka. Satu hal adalah mereka sulit sekali untuk fokus dengan satu hal. Karena kita tahu ya dekat sekali dengan gadget itu terus. Dan mereka kurang peduli. Jadi misalnya ada sesuatu kesulitan orang ya, kalau dia nggak tertarik betul dengan hal tersebut, dia sulit untuk membantu orang. Jadi empatinya bisa jadi kurang ya, kurang peduli, kesabarannya juga kurang ya, karena terus berpacu dengan ini permainan-permainan di sana ya. Oleh sebab itulah kenapa kita ada di sini untuk kita berbicara agar anak-anak tadi menjadi netizen unggul yang cerdas, berkarakter, mandiri ya, dan mampu tetap kreatif dalam kehidupan mereka dan tetap dunia nyatanya itu juga baik, artinya mereka bisa fokus ya. Itu dia. Dan yang menarik juga tadi saya udah ngobrol juga nih sebelum kita mulai syutingnya ya. Lo Mr. Popo atau Mas Rizky lebih enak dipanggil apa? Bebas, Mas Rizky aja. Mas Rizky aja ya kalau di sini. Dek Rizky juga boleh. Dek Rizky boleh juga. Nah kalau Mas Rizky ini anaknya kebetulan berusia 8 dan 4 tahun ya? 8 tahun SD kelas 2 dan 4 tahun masih PAUD ya? Iya, berarti relevan banget nih sama isu ini. Gimana sih ngelihatnya? Nah, kalau sebagai orang tua milenial gitu punya anak yang dari generasi alpha gitu, apa ada perbedaan dan bagaimana cara? Yang paling menonjol saya lihat anak-anak saya ya, dua anak saya perempuan. Dan mereka ini kalau dilihat keinginannya sudah besar dari kecil gitu. Dia tahu suka apa, dia pengen itu banget dan dia pursue banget. Mungkin beda sama zaman saya yang ketika saya pingin sesuatu dan mungkin waktu itu karena kondisi keluarga juga ya, jadi kayak banyak direm gitu ya. Dan kalau mereka ini, kalau anak saya, dua anak saya yang dua-duanya perempuan memang karakternya berbeda. Kalau kakaknya memang sudah lebih dulu mengenal gadget ya, tapi dia tahu apa yang dia mau dan dia, ini positif ya, ini dalam cara yang positif mereka si kakaknya ini mau belajar tutorial ya, nontonin tutorial, dia tahu mau apa dan sebagainya. Kalau adiknya lebih sama, dia tahu tapi lebih nggak gadget banget, tapi dia punya sifat yang kalau suka sesuatu dia mengejar sekali. Ya, saya bersyukur juga nih kakak sama adik agak berbeda karena si adiknya lebih suka mainan fisik ya. Yang bermain boneka gitu sih. Tapi sama, satu hal yang kesamaan yang saya lihat, karena saya dan istri tidak banyak melarang anak sih sebenarnya. Jadi saya malah kalau dia pengen apa ya kita turutin aja. Karena kalau saya berkaca sama orang tua saya lebih banyak ngerem saya sih. Mungkin karena alasan finansial mungkin ya. Tapi kalau sekarang sih saya lebih membebaskan dan istri membebaskan sekali. Anak mau apa kita kasih
Dan untuk gadget juga kita kasih as long as kita bisa kontrol. Ya. Ini menarik sekali Bu ya. Tadi ada bilang Mas Rizky dan istrinya tidak melarang anaknya untuk bisa konsumsi gadget gitu kan, digital gitu kan, biar berkembang sendiri, bahkan bisa jadi lebih pintar dari bapaknya ya, lebih melek di masa itu. Saya gitu yakin ya. sih iya. Sekarang ya, gitu. Tapi di sisi lain tadi ada dampak-dampak buruk yang bisa terjadi seperti yang kita bahas di awal gitu. Jadi apa yang sebaiknya orang tua sebenarnya lakukan? Oke, Mas Rizky itu putranya sudah 8 tahun. Iya. Jadi tadi waktu saya tanya ya, di awal-awal itu memberikan gadget nggak? Enggak. Jadi di awal-awal itu masih menggunakan gadget orang tua. Dan ketika mereka melakukan, katakanlah nonton sesuatu ya, itu ditaruh di PC. Jadi kelihatan gitu kan, Di TV, atau di TV ruang ya. keluarga. Di ruang keluarga. Screen lebih besar ya. Screen kayak smart TV itu ya. Sehingga itu bisa dipantau. Nah, juga Mas Rizky ini adalah orang tua yang selalu ada di rumah karena bekerjanya dari rumah. Sehingga anak-anak betul-betul ditemani, didampingi dengan sangat baik dari awal. Jadi the good habits ya, kebiasaan baik menggunakan gadget itu sudah dipantau dan diarahkan dari kecil. Jadi sekarang 8 tahun itu mereka sudah tahu do's and don'ts-nya gitu. Nah, ini yang aku sebut dengan tipe parents yang betul-betul sadar tentang dunia digital. Ya. Tapi saya malah takut loh sebenarnya. Saya takut Mbak. Takutnya gini, maksudnya ketika di zaman saya gitu ya, saya kecil atau itu kan kita terbiasa. Saya eranya milenial, saya lahir tahun 85 gitu ya. Ketika segalanya belum online gitu ya. Kalau anak saya ini kan apa-apa udah online dan dia tahu bahwa dengan online atau hanya dari gadgetnya aja dia sudah bisa mencari banyak hal, termasuk belajar. Apakah itu jadi satu hambatan juga gitu ya? Iya. Aku rasa sudah ada rem yang sudah nancep pada diri mereka ya. Karena Mas selama ini karena mendampingi tadi sudah pasti disampaikan kan, ini apa yang bisa dilakukan, apa yang perlu dipilah. Aku yakin itu tadi Mas Rizky pasti lakukan. Nah, tetapi yang aku khawatir justru pada dua macam orang tua nih Mas Jerry ya, yang bukan tadi orang tua yang sadar dunia digital, tapi orang tua yang pertama jenisnya adalah orang tua yang gaptek. Gaptek ya, literasi digitalnya kurang ya. Mereka orang tua yang muda-muda, tetapi mungkin mereka tidak terliterasi dengan yang namanya smartphone aja, mereka nggak tahu bagaimana operate-nya. Kita bicara untuk di daerah-daerah kecil ya, atau mungkin di Indonesia, di Jakarta aja saya masih menemukan nih orang-orang tua muda yang nggak punya smartphone, tapi memberikan smartphone kepada anaknya. Ini yang satu yang berbahaya. Satu lagi adalah tipe orang tua yang dia milenial, dia tahu dunia gawai, ya dia tahu nih dunia digital, wah penuh dengan hiruk pikuk yang menarik buat kehidupan mereka, dan bisa jadi mereka terobsesi di sana. Sehingga anak-anaknya biar nggak mengganggu kehidupan mereka di ranah daring, ya maka dikasih aja gadget. Nah, tanpa ada pendampingan, tanpa ada perlindungan, habislah anak itu terjerat juga di dalam dunia gadget. Terjadilah tadi ciri-ciri yang aku sebutkan, sulit fokus, bahasa kosakatanya juga tidak baik, kurang peduli. Kurang peduli, kalau menjawab sesuatu tuh tidak dalam kalimat yang penuh. Jadi keterampilan berkomunikasinya juga terhambat juga, sulit bergaul dan sebagainya. Nah, karena Mas Rizky, ingat Mister terus, Mas Rizky, saya benar-benar relevan gitu ya, anaknya di usia-usia generasi alpha ini gitu. Tantangannya gimana sih? Maksudnya mungkin bisa sharing juga ke tipers, mungkin sama kasusnya gitu kan, dan mungkin bisa sharing juga tentang yang dialamin. Saya sering ngobrol sama istri dan teman-temannya istri yang emak-emak juga. Gitu. Saudara gimana sih? Karena ya saya cukup deket sama anak-anak dan saya juga punya banyak ketakutan gitu kayak tadi gimana. Kalau saya pribadi sama istri ya memang di awal kayaknya kenakalan kita zaman dulu lebih mudah dikontrol karena secara fisik kan. Beda ya. Maksudnya nakal ya badung di luar gitu dan emang kelihatan gitu. Kalau sekarang kan nakal secara digital ya kita mau ngawasin gimana gitu. Betul. Akhirnya ya kalau kami tentu saja kita harus cari solusi kan.
Kalau kemarin kita juga sempat lihat misalnya di sekolah-sekolah yang umum, terus kita lihat karena sekolah kan sekarang region ya, dari misalnya ya sekolah rumah kita di sini ya sekolah yang paling dekat kan sebenarnya gitu. Itu jadi pertimbangan kami sih. Jadi kita bentengi dengan ya kita masukkan kami Muslim, terus kita coba masukin anak di sekolah Islam yang cukup ketat lah istilahnya gitu ya. Karena ya pagar secara digital kayak parental lock segala macam. Iya kalau orangnya tadi Mbak bilang kan, kalau anaknya udah punya kebutuhan dan pengen apapun ya artinya, pengen nonton film, pengen main game, apalagi kalau udah kenal sama ya let's say pornografi misalnya gitu kan, iya itu nggak sekarang meskipun dari kementerian juga banyak blokir orang jebol ya, juga bakal cari cara. Betul. Nah, makanya kita pengen untuk anak kita ya bentengnya malah dari dirinya, dari benteng agama lah minimal. Paling nggak dari early stage mereka sudah tahu ini dosa lah gitu. Iya. Meskipun mungkin di level yang TK, SD awal istilah dosa mereka apa ya gitu kan. Iya. Mungkin akan aku sampaikan beberapa hal ya. Tadi Mas Rizky sudah menyampaikan, jangan sampai anak kita itu kelewat batas menggunakan gadget terus. Iya. Screen time ya? Iya, jadi yang namanya screen time itu penting banget gitu. Nah, kayak IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia kan menyampaikan tuh, anak-anak nggak boleh lebih dari 2 jam. Anak-anak yang mana? Karena anak itu sebutan anak dari 0 sampai 18 tahun. Oh, betul ya. Ya kan? Mau 2 jam gitu, gimana? Nah, jadi tapi mereka punya pengetahuan untuk menyampaikan pada orang tua bahwa benar-benar anak-anak ini screen time-nya harus baik. Ya. Nah, jadi katakanlah kita mau bicara anak-anak 11 tahun tuh ya. Kalau aku sih menyarankan jangan sampai lebih deh dari 2 jam tadi. Satu hari? Sampai dengan satu hari. Nah, itu pun harus ada yang namanya screen breaks. Istirahat katakanlah habis 15 menit atau 20 menit. Mereka lakukan kegiatan apa. Nah, ini kan butuh pendampingan dari orang tua kan. Nah, kenapa harus ada screen breaks? Karena supaya mereka tuh tidak terjerat terus dengan habits di ranah daring ya, yang sulit nanti kita keluarkan dari situ. Ya, mereka harus berkegiatan di dunia nyata gitu. Mau main dengan adiknya, mau bantu mamanya, mau bikin project sama papanya dan teman-temannya dan lain-lain. Nah, ini pertanyaan saya malah saya mau nanya sama Mbak nih. Gimana sih untuk menjelaskan, karena ini terus terang saya dan istri agak kesulitan juga. Ketika anak melihat kita kan dia juga nggak bisa bedain bapaknya lagi nonton atau lagi kerja. Padahal kan sebenarnya kerja kalau kita udah tahu ya. Saya lebih seneng nongkrong sama teman-teman instead of megangin handphone, berkomunikasi dan sebagainya gitu. Dan karena anak-anak juga taunya bapaknya kerja di rumah gitu ya. Mereka menganggap, saya pikir juga gitu ya. Kalau saya jadi anak saya juga saya mikir, wah papa aja screen time-nya kalau ngomongin gitu ya. Jadi contoh ya. Padahal kan sebenarnya kerja. Betul. Jadi dari aku sih banyak ngobrol ya. Tapi ngobrolnya tentang apa nih supaya dia sadar untuk melindungi dirinya. Satu, kita sampaikan bahwa otak kita ini mesti kita jaga. Supaya otak kita berkembang dengan maksimal ya. Karena kita hebat itu karena otak kita yang terjaga dengan baik. Kita happy itu juga karena otak kita yang balance. Well-being ya. Nah, jadi kita ajarkan pada dia bahwa sebagai anak otak itu masih berkembang. Kan nanti terjadi maturity ya dari brain development atau perkembangan otak tadi pada usia kurang lebih 25 tahun kan. Nah, jadi kita sampaikan kamu masih panjang banget nih untuk sampai pada perkembangan otak yang maksimal tadi. Dan kalau otak kamu tadi terjaga dengan baik sampai usia segitu, ya, maka kamu akan jadi orang hebat, bisa kreatif dan punya pengalaman banyak sekali yang bisa kamu lakukan. Saya kadang-kadang juga mengalami satu dilema ya ketika kita coba hentikan, terutama si kakak yang sedang belajar editing gitu ya. Dan saya tahu dia nonton tutorial misalnya. Dan dia lagi ada handphone bekas kami juga, bekas istri yang memang ada bisa sketch gitu ya. Nah, dia senang gambar. Ini kan hanya
hanya perpindahan, emang tadinya dia gambar di media gambar, tapi sekarang dia menggambar di media digital. Betul. Dan dia juga belajar, apakah ini kan kontradiktif ya kalau buat saya. Iya. Saya melarang Kreatif ya? dia, tapi dia in a way dia lagi belajar creativity buat dia gitu. Oke. Kalau kita menggambar di gadget, ya, maka mata dia itu lekat pada gadget tadi yang memiliki cahaya yang tidak baik untuk mata. Okay. Nah, jadi sampaikan juga pada anak kita bahwa dia butuh sesuatu yang natural, yang alami. Iya, dan bahwa otak itu akan berkembang dengan baik ya kalau dia distimulasi, dirangsang oleh hal-hal yang real. Begitu. Nah, jadi kalau kita real, ya itu kita bisa memandang sesuatu yang jauh, sesuatu yang besar, yang warna-warninya ada dan macam-macam, termasuk suara-suara ya kayak game itu kan, wah memekakkan telinga dan sebagainya. Padahal dalam kehidupan nyata dia harus mendengar sesuatu yang lembut, yang indah, yang suara angin, suara air, suara yang lembut. Kalau saya stop itu, saya off, ya saya intercept. Seperti kreativitinya kayak, betul. Papa gimana sih gitu. Karena aku belajar. Jadi apa yang terjadi pada putranya Mas itu sebenarnya sesuatu yang positif ya. Dia ingin tahu, dia ingin menciptakan sesuatu. Wah, itu harus di-appreciate banget gitu. Nah, tetapi kita harus balance dia. Jangan sampai dia jadi nggak nyaman di dunia nyata. I see. Yeah. Itu kan, bahwa dunia nyata inilah yang nanti dia akan meng-create hubungan dengan keluarga. Gitu. Interaksi ya. Kemudian nanti dengan pasangan hidup, dengan anak-anaknya. Jangan-jangan nanti dia terlalu banyak di sana, dia nggak bisa. That's why beberapa orang yang seperti itu dibilang nerd juga ya, karena dia terlalu happy dengan dunianya sendiri gitu ya. Dan bisa jadi dia nggak perlu lagi orang lain. Nah itu kan kita nggak mau kan, makanya tadi yang aku katakan dunia alfa, generasi alfa ini bisa nyaman dengan dirinya dan nggak perlu lagi dunia. Dia akan nyaman dengan gadgetnya. Itu kita nggak mau juga kan, jadi aneh dalam kehidupan. Itu dia. Berarti kesimpulannya adalah pendampingan ya, pendampingan dan juga mengenalkan sama hal-hal yang natural. Karena pada akhirnya nanti anak kita semua akan berinteraksi dengan orang-orang beneran gitu ya, bukan cuma digital jadi screen ini Mas, time. jadi selain pendampingan juga perlindungan. Karena anak-anak juga terlindung dari tadi orang-orang penyuka anak tadi. Ya kan? Atau terlindung dari hal-hal yang negatif tadi, misalnya pornografi atau game-game yang nggak baik juga banyak juga. Ya. Dan pembinaan. Kan tadi bagus nih yang Mas lakukan tadi terhadap anak ya, mereka tahu hal-hal yang bisa mereka sukai. Nah, itu kita membina dia agar dia berkembang di situ, tapi juga kita arahkan dia jadi jangan aneh. Tetap dunia nyatanya juga harus enjoy. Itu sih jadi banyak gerak Mas. Ya sudah, anak saya dua-duanya main roller sekarang. Aktif bergerak. Terus main skateboard. Itu salah satu hal juga yang membuat perkembangan otak itu bagus. Itu natural, dia ngelihat motorik bergerak exactly, gitu ya. Itu betul-betul penting banget. Berarti pendampingan, pembinaan, perlindungan. Perlindungan. Itu dia. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama. Mbak Rina, terima kasih untuk Mas Rizky, aka Mr. Popo, yang biasa kita dengar suaranya, audionya, sekarang aslinya ada di sini gitu ya. Terima kasih, semoga lancar terus ya, sehat terus dan rezeki lancar. Terima kasih Mas. Dan terima kasih T-Parent sudah menyaksikan episode kita kali ini. Kalau mau tahu lebih lanjut lagi tentang education, tentang parenting dan lain sebagainya, bisa di-follow aja sosial media kita di Instagram, YouTube dan juga Twitter di Tanoto Foundation. Websitenya ada tanotofoundation.org, atau kalau suka versi audio bisa langsung dengerin via Spotify di Bincang Inspiratif. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya dari Pojok Pintar.